Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawaddatun Naili Nikmah, CGP Angkatan 9, Unit Kerja SD Negeri Sukodono 2 Bonang. Di sini saya bersama kepala sekolah saya, Bapak Kismianto SPD MPD, selaku Kepala Sekolah Sukodono 1 dan Sukodono 2 Kecamatan Bonang, yang akan melakukan wawancara tentang dilema etika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Ya, alhamdulillah. Ya. Nuwun sewu, Bapak. Ye. Izinkan saya mewawancarai Bapak tentang dilema etika yang pernah Bapak alami selama menjabat menjadi kepala sekolah. Ya. Ya. Baik, Bapak, saya akan mulai wawancaranya. Jadi, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Ya, terima kasih sebelumnya. Tadi sudah diperkenalkan nama saya dan juga sudah panjenengan sampaikan semuanya. Ini saya tinggal menjawab apa yang saya bisa gitu, nggih. Misalkan kurang ya mohon maaf karena pengetahuan saya seperti itu. Jadi untuk saya untuk menjawab pertanyaan Mbak, dilema etika pasti itu ada, Mbak, dalam setiap kehidupan, itu termasuk di dalam sekolah itu ada. Nah, selama saya menjabat menjadi kepala sekolah, itu cara saya dalam mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral adalah yaitu dengan mempelajari dan menyimpulkan kasus yang terjadi itu dulu. Kemudian selanjutnya kesimpulan itu dapat digunakan sebagai bahan untuk menindaklanjuti pengambilan keputusan, baik yang berkaitan dengan dilema etika maupun rujukan moral. Nah, selain itu, di dalam mengidentifikasi kasus harus dengan hati dan pikiran yang jernih dan memerlukan waktu sehingga kita dapat menentukan langkah selanjutnya dengan benar dan tidak menimbulkan kasus yang lain. Itu sementara itu, Mbak. Nah, itu. Ya, monggo kalau dilanjutkan sebisa saya. Ya, kenapa-napa. Saya sangat setuju sekali dengan pendapat Pak Kis tadi bahwa harus mempelajari terlebih dahulu seperti itu, ya, Pak, dan dengan pikiran yang jernih juga. Selanjutnya, Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, seperti itu? Ya, ini Mbak ya, dalam mengambil keputusan saya di sekolah ini adalah di mana di dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu terutama pada kasus yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Maka saya biasanya itu terlebih memilih nilai kebijakan yang harus dijunjung tinggi. Karena ketika nilai kebijakan seperti keadilan, kejujuran, kemanusiaan, dan yang lainnya itu dijunjung tinggi, maka kebenaran sendiri akan mengikutinya. Nah, selain itu, di dalam mengambil keputusan, saya juga memperhatikan keberpihakan pada pembelajaran dan murid, itu seperti itu. Iya, Bapak. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedur atau langkah yang saya lakukan, yaitu langkah saya dalam mengambil keputusan selama ini ialah dengan bermusyawarah, dengan mengenali nilai yang saling bertentangan dalam kasus itu terlebih dahulu. Jadi itu, nah kemudian menentukan siapa yang terlibat di dalam situasi tersebut. Nah, selanjutnya kami mengumpulkan fakta dan bukti yang relevan. Dan setelah itu juga kita uji apakah kasus tersebut benar atau salah. Nah, pertimbangan juga nilai-nilai kebijakan yang ada di dalamnya. Setelah itu buat keputusan, Mbak.
yaitu dengan adil dan bijaksana. Nah, setelah membuat keputusan, maka kita refleksikan dan kita diskusikan kembali dengan pihak-pihak yang terkait. Itu seperti itu, Mbak. Iya, Pak. Selanjutnya, Bapak, hal-hal Oke. apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, untuk mengambil kasus-kasus dilema etika ini, hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema ini, yaitu diantaranya satu, ini perlu diperhatikan Bang ya, Nggih. dengan mengenali permasalahan itu, terus mencari informasi pada pihak-pihak yang terlibat dalam kasus itu yang pertama, Mbak. Nggih. Kemudian yang kedua, melakukan musyawarah dengan warga sekolah atau pihak terkait sehingga menemukan titik terang di dalam mengambil sebuah keputusan yang terbaik dan yang dipertanggungjawabkan. Itu Mbak, yang keduanya, Mbak. Nggih, harus ada yang dipertanggungjawabkan, ngoten nggih, Pak. Betul sekali. Nggih. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, Mbak? Tantangannya itu yang pertama diantaranya adalah biasanya itu masih terdapat pihak yang belum sepenuhnya menerima keputusan itu yang telah ditetapkan, maka butuh waktu untuk memberikan pemahaman kepada pihak tersebut, yaitu dengan menerima keputusan secara ikhlas. Itu yang pertama, Mbak. Kemudian yang kedua, yaitu melakukan pengawasan atas keputusan yang diambil agar konsisten dalam melaksanakan keputusan tersebut. Itu yang kedua tadi, Mbak. Nggih. Itu nggih? Nggih, Pak. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, Pak? Dan bentuk prosedurnya itu seperti apa? Tidak, Mbak, tidak ada jadwal. Ya, tidak ada jadwal khusus, akan tetapi saya melihat terlebih dahulu apakah kasus tersebut itu dapat ditangani secara langsung atau membutuhkan waktu. Nah, ketika membutuhkan waktu, maka kita membuat jadwal yang fleksibel, namun tetap terarah dan memperhatikan jadwal pihak-pihak yang terkait agar kita agar kita mengadakan pertemuan atau musyawarah pihak yang terkait dapat hadir semuanya. Jadi komplit begitu, tidak ada yang ada yang tidak berangkat seperti itu. Ya. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan, Mbak? Gini, Mbak, yang mempermudah saya selama ini dalam menangani kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolahan ialah warga sekolah itu sendiri, Mbak. Seperti siapa? Seperti guru, tim murid, komite, bahkan wali murid yang turut serta menyelesaikan kasus dengan baik. Nah, sehingga dalam mengambil keputusan itu saya dapat mempertimbangkan dari berbagai pihak. Jadi tidak hanya guru saja, murid saja, tetapi semuanya kita pertimbangkan begitu. Oh iya, ngoten ya, Pak. Lalu dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan, Pak? Ya, gini, yang pertama ya, ini perlu diperhatikan. Pertama itu adalah pembelajaran yang dapat dipetik dalam mempertimbangkan dengan baik-baiknya dari segala sisi sehingga kita betul-betul merasa yakin dengan keputusan yang didapat. Itu yang satu, Mbak. Ini yang kedua, menambah ilmu dan wawasan di dalam pengambilan keputusan, dan saya akan mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan dengan pertimbangan yang sudah baik dan benar. Itu seperti itu. Terima kasih Bapak atas jawaban-jawabannya. Dari wawancara ini saya banyak belajar tentang bagaimana cara mengambil sebuah keputusan apabila kita dilibatkan dalam dilema etika seperti itu. Terima kasih atas bantuannya. Semoga berkah, barokah dan bermanfaat untuk kita semua.
Saya pamit ya Pak. Ya, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawadatun Naili Nikmah, CGP Angkatan 9, Unit Kerja SD Negeri Sukodono 2, Kecamatan Bonang. Di sini saya bersama Pak Saikul selaku Kepala Sekolah SD Karangrejo 2 Kecamatan Bonang akan melakukan wawancara tentang dilema etika dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar hari ini sehat. Semoga dengan kesehatan ini Allah senantiasa memberikan rahmat dan berjuta-juta keberkahan, dan dengan pada saat ini bisa bertemu dengan Mbak Nailin, Bu Nailin, sehingga mudah-mudahan betul-betul bisa membawa keberkahan dan manfaat untuk kita bersama. Nyuwun sewu Bapak, izinkan saya mewawancarai Bapak tentang dilema etika yang pernah Bapak alami selama menjabat menjadi kepala sekolah. Baik Bapak, saya mulai wawancaranya. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Kaitannya dengan kasus dilema etika, memang dimanapun setiap kita di suatu tempat atau di mana kita berada pasti ada suatu masalah. Kasus itu pasti ada. Nah, kita atau mungkin yang dituakan di suatu lembaga diharapkan untuk bisa memecahkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan dilema yang dihadapi oleh lembaga tersebut, terutama selaku yang dituakan pasti harus bisa mengambil kebijakan-kebijakan dalam memutuskan atau mengambil keputusan agar dilema tersebut bisa terpecahkan dengan baik tanpa ada resiko, ada yang mungkin berefek yang tidak baik. Maka dari itu dengan adanya dilema yang ada, kita selaku yang dituakan, langkah saya adalah bermusyawarah dengan pemangku kepentingan. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut kita perlu ajak untuk bermusyawarah agar dilema itu bisa kita pecahkan dengan baik tanpa berefek yang tidak baik. Suatu contoh misalnya ada dilema pada suatu anak terjadi pertengkaran misalnya. Kita selaku kepala sekolah, kemudian guru kelas yang ada di situ, andai kata itu diajak bermusyawarah dulu dengan para dewan guru, bagaimana cara memecahkan, terutama di sini yang ditanyakan adalah masalah-masalah yang betul-betul nantinya andai kata tidak segera diselesaikan pasti akan berakibat yang tidak baik, berefek yang tidak baik. Maka yang langkah pertama adalah saya mengundang guru kelas tersebut. Yang kedua adalah orang tua wali murid yang bermasalah. Selanjutnya jika mana perlu adalah komite ini, agar ini nanti bisa kita pecahkan bersama agar tidak terjadi masalah yang tidak diinginkan. Sekiranya itu yang terpenting adalah kita di dalam mengambil keputusan untuk memecahkan dilema tersebut, kita bermusyawarah dari berbagai macam tadi, satu guru kelas, yang kedua adalah orang tua wali murid yang punya masalah, kemudian komite kita libatkan. Demikian. Oke. Selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti itu? Terima kasih Bu Nailin, berkaitan dengan tadi bagaimana langkah saya untuk mengambil keputusan yang mana dilema itu ada dua kepentingan sama-sama benar dan sama-sama baik. Tapi mereka akan yang punya masalah tersebut pasti akan membenarkan itu. Maka dari itu
seperti tadi awal saya sampaikan bahwa selaku kepala sekolah pertama menyelidiki dulu permasalahan yang terjadi. Kemudian masalah itu kita kita cari informasi-informasi. Setelah semuanya terkumpul, data-data terkumpul, baru masing-masing yang berkepentingan, yang ada permasalahan dengan hal tersebut, terkait dengan hal tersebut, maka kita perlu tetap kita mengedepankan musyawarah untuk mufakat, untuk bisa memecahkan masalah tersebut dengan baik. Dan andai kata semuanya baik, dua dilema itu baik semua, maka kita akan mencari yang terbaik dari itu. Maka dari itu, seperti awal tadi, saya tetap bermusyawarah dengan Dewan Guru, karena kepala sekolah itu tidak bisa bekerja tanpa ada pembantu. Dalam hal ini adalah Bapak Ibu Guru, tenaga pendidik atau tenaga kependidikan. Itu harus ada. Kemudian karena perjalanan sekolah itu menjadi lebih baik, pengalaman saya adalah komite itu selaku mitra. Dalam hal ini perlu kita ajak bermusyawarah. Suatu contoh misalnya kita ingin memutuskan suatu permasalahan sarana prasarana yang memang harus segera ditangani. Kemudian yang harus diselesaikan karena ini akan menyangkut siswa. Dalam hal ini misalnya pembelajaran siswa dikata tidak segera ditangani, maka pembelajaran tersebut kacau, dan maka dari itu perlu lagi-lagi kita perlu musyawarahkan dulu. Setelah musyawarah itu kita ada keputusan bersama. Kalau itu menyangkut dengan wali murid, maka perlu wali murid kita undang bersama. Kalau misalnya menyangkut orang banyak, itu maka seluruh wali murid kita hadirkan dalam bentuk, karena misalnya ada sesuatu permasalahan gedung yang roboh karena mungkin atap dan sebagainya dimakan rayap, dan itu masih segera harus ditangani, lebih-lebih di musim penghujan seperti ini. Padahal aturan pemerintah sekarang kita juga keberatan juga untuk adanya pungli, karena memang ada bolehnya itu sumbangan sukarela tanpa paksaan seperti itu, dan nominalnya tidak boleh disamakan. Kalau memang aturannya sama berarti itu sama dengan pungli. Maka dari itu tadi kita bermusyawarah dulu dari pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah kepentingan untuk kaitannya kegiatan belajar mengajar, maka itu. Kemudian bila mana perlu juga tidak hanya kepala sekolah, guru, tenaga pendidik dan itu komite, tapi perlu juga dari dinas pendidikan di atas harus juga dihadirkan, sehingga nanti ketika putusan itu diambil tidak akan bermasalah di luar. Wali murid bisa menerima dengan baik, kemudian bisa ikhlas memberikan sumbangan seikhlasnya, sehingga akan tercapailah apa yang diinginkan tadi, misalnya pembenahan atap yang segera harus ditangani, sehingga hal ini tidak terjadi masalah. Demikian. Oke. Selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini dalam menangani kasus-kasus seperti itu? Langkah saya yaitu tadi, yang pertama kita mempelajari kasus dulu, atau dilemanya tentang apa yang perlu harus kita segera tangani. Itu kita pelajari dulu, kemudian dengan hati yang jernih kita pilah-pilah dulu, berpikir, setelah bagaimana kita belajar saling sharing dengan kepala sekolah yang lain, sharing dulu dengan, kemudian kita bermusyawarah dengan, kita juga punya atasan, satu sharing dengan sesama kepala sekolah, yang kedua di atasan bapak pengawas atau korwil, itu perlu kita kasih laporan, bahkan jika mana perlu kita laporan dengan kepala dinas pendidikan agar nanti tidak terjadi. Nah, setelah itu masalah itu kita musyawarahkan dulu dengan satu sekolah. Itu Dewan Guru ada usulan, masukan-masukan itu perlu kita tampung, kemudian setelah tertampung Bapak Komite juga memberikan usulan, baru kita undang. Mengadakan undangan itu untuk kita pecahkan bersama, untuk itulah prosedur yang saya tempuh dalam menyelesaikan masalah tentang dilema apa tadi? Dilema etika. Dilema etika. Nah, dalam hal ini juga butuh, kita harus mengambil itu butuh etika, butuh teknik yang baik agar kita punya etika dalam penyampaian itu tidak terjadi masalah,
dan yang tidak sampai diupload ke atas karena tidak ada yang wali murid atau mungkin yang tidak berkenan, sehingga itulah ya nikmatnya jadi kepala sekolah. Ada masalah-masalah yang banyak semua tertumpu pada kepala sekolah. Maka dari itu kita harus selalu berdoa. Yang penting kita berusaha untuk mohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengemban amanah dengan baik. Yang kedua, kita mohon kesehatan, kecerdasan, keselamatan agar semua amanah yang kita dibebankan pada kita bisa kita laksanakan dengan baik. Andai kata ada sesuatu masalah, kita selalu mohon padanya sambil sharing dengan teman-teman untuk mencegah itu, jangan diputuskan sendiri sehingga teman-teman tidak tahu. Dalam hal ini untuk keluarga besar SD Karangrejo 2 selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Demikian. Iya, Pak. Selanjutnya, Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif, Pak. Yang paling efektif dalam mengambil keputusan dalam menyelesaikan dilema etika itu ya tadi, itu satu sisi kita mempelajari dulu permasalahan yang muncul, kemudian itu pasti ada laporan dari bawahan, dari guru, kemudian setelah itu kita apa tadi Mbak? Sharing nih Pak. Mbak apa tadi? Oh, hal yang efektif. Yang paling efektif itu tadi kita musyawarahkan dengan Dewan Guru, kita bicarakan bersama, sekiranya ini sudah batas ya. Kemudian andai kata masalah itu ringan, atau ringan ya kita tidak sampai ke atas, tapi laporan kepada komite selaku wakil dari apa ini harus kita. Seperti contoh sekarang ini yang SD Karangrejo 2 sedang membangun taman identitas sekolah, ini sebagai wujud bahwa biar oh ini loh bahwa SD Karangrejo 2 itu ada program. Nah, sementara program itu tidak hanya butuh dana dari bos itu, karena tidak boleh untuk seperti itu, sehingga perlu kita sampaikan pada Bapak Komite, dan akhirnya yang paling efektif adalah itu tadi, musyawarah dengan Dewan Guru, kemudian dengan komite, kemudian setelah ada keputusan kita sampaikan pada wali murid. Sekarang itu selama ini yang saya sampaikan, dan alhamdulillah sampai sekarang ini aman-aman saja. Demikian. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Tantangan selama ini itu tadi, kalau andai kata ada wali murid yang tidak berkenan, atau mungkin ini sering saya sampaikan bahwa mengantisipasi tantangan, karena sekolah kalau tantangan itu dari dalam dan dari luar, dan dari dalam ya termasuk guru misalnya tidak setuju dengan program-program yang akan disampaikan oleh kepala sekolah atau sekolah itu sendiri. Nah itu kemudian yang dari luar misalnya wali murid atau masyarakat. Dalam hal ini tantangan itu yang dari dalam, masuk dari keluarga besar SD Karangrejo 2 itu kita kendalikan dulu. Sekiranya itu kan kita setiap kali selalu mengutamakan musyawarah, sehingga kita sampaikan ada keterbukaan dalam hal ini, baik dalam segi apapun, dalam masalah finansial, masalah apapun kita terbuka dengan semua Dewan Guru. Kalau semuanya hal ini tidak terjadi ketimpangan, tidak terjadi, mereka akan selalu membantu guyup dengan program-program yang dicanangkan oleh kepala sekolah. Nah, saya kira untuk selama ini, selama saya menjabat kepala sekolah di SD Karangrejo 2 ini, dari dalam alhamdulillah tidak ada, semua pada mendukung program saya, bahkan program-program dari teman-teman juga saya tampung, saya sampaikan lagi, kemudian kita putuskan bersama, dan selaku saya dituakan siap untuk menerima kritikan dari teman-teman, sambil bercanda, sambil santai-santai itu. Kemudian kalau tantangan dari luar itu biasanya ini misalnya yang termasuk dalam hal ini yang sampah, itu menjadi tantangan besar buat sekolah, karena walaupun ada program Silisa, siapa lihat sampah ambil, itu kita tanamkan pada anak-anak, pada Dewan Guru, kepada seluruh keluarga besar wali murid yang mengantar, itu kita tanamkan hal seperti itu. Tapi
kadang-kala juga ada yang hanya lihat lewat saja tanpa, dan bahkan ini yang paling sulit itu saya sudah berkoordinasi dengan kepala desa untuk membuatkan TPS, tempat pembuangan sementara, yang dalam hal ini tidak mengganggu kenyamanan belajar anak-anak atau kegiatan belajar mengajar. Nah, sampai sekarang ini dari pihak kepala desa belum memberikan lahan untuk tempat pembuangan sementara. Nah, sehingga kadangkala yang aslinya menurut aturan misal sekolah adiwiyata, alhamdulillah SD Karangrejo 2 ini sudah masuk sekolah adiwiyata, sampah-sampah itu tidak boleh dibakar, kita harus memilah, tetapi juga kesulitan juga. Tapi hal ini alhamdulillah ya, karena memang untuk TPS dan TPA tidak ada di wilayah Desa Karangrejo, ya kami ada sedikit sampah-sampah yang sekiranya itu kita bakar. Ini mungkin tidak sesuai dengan apa yang disarankan oleh LH, Dinas Lingkungan Hidup, tapi apa daya, karena kalau sampah itu tertumpuk akan juga menimbulkan penyakit. Jadi tantangan itu ada baik dari dalam maupun luar. Tapi alhamdulillah selama ini terkondisi dengan baik. Oh, iya, Pak. Kemudian Pak, apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus? Apakah atau Anda langsung menyelesaikan kasus itu di tempat, atau memiliki sebuah jadwal sendiri untuk menyelesaikannya, Pak? Bagaimana prosedurnya itu kalau memakai jadwal atau langsung seperti itu? Kalau jadwal itu sekiranya kasus-kasus yang ada di sekolah itu tidak begitu. Selama ini yang saya, karena ini pengalaman saya pribadi yang Ibu tanyakan pada saya, sehingga saya sampaikan peristiwa itu ya sekitar di SD Karangrejo 2. Selama ini memang tidak ada kasus yang betul-betul sampai seperti SD-SD yang lain sampai berat, masuk televisi yang berat karena mungkin bullying, kasus bullying dan sebagainya. Ya alhamdulillah di sini masih aman-aman saja, sehingga kami selama ini belum membuat jadwal khusus. Hanya ketika ada kasus itu segera kita tangani. Kalau memang guru itu bisa menangani, saya serahkan sepenuhnya pada Dewan Guru. Yang terpenting harus selalu koordinasi dengan wali murid. Kemudian meskipun ada kasus itu kecil apapun atau sebesar apapun, segera laporan kepala sekolah. Kalau memang itu tadi, kalau memang masalah itu bisa diatasi guru dan tidak terjadi masalah yang itu, ya sudah saya anggap selesai. Tapi kalau itu kasus biasanya memang saya tanamkan harus segera laporan kepala sekolah, karena yang bertanggung jawab kepala sekolah. Untuk itu maka kalau memang berat kami adakan musyawarah dulu, kami musyawarahkan dengan Dewan Guru. Tapi selama ini tidak ada kasus yang berat, jadi saya ya hanya tidak membuat jadwal. Kalau ditanyakan tentang jadwal, ya karena memang kasusnya mudah-mudahan tidak ada kasus yang berat. Ini yang kita inginkan, ya, ketika kita diberi amanah, kita selalu berdoa mudah-mudahan tempat yang kita diamanahkan pada kita itu berkah. Sesuai dengan doa Robbi angsilin munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, tempatkanlah aku pada tempat yang berkah, karena sesungguhnya Engkaulah pemberi tempat yang berkah. Nah di sini insya Allah aman-aman saja. Maka ya jadwal harus sebenarnya sebagai pimpinan harus membuat jadwal, dan jadwal di sini kami sampaikan pada ketika saya supervisi. Di supervisi, jadwal supervisi sudah saya sampaikan dulu. Kemudian saya kalau bertamu ke kelas-kelas, saya pasti tanyakan ada kasus apa yang sekiranya berat untuk tangan Ibu Guru. Itu seperti itu, hanya jadwalnya seperti itu, Bu. Demikian. Ya, terima kasih Pak. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu panjenengan dalam mengambil keputusan? Faktor yang mempermudah saya untuk mengambil keputusan yaitu tadi, kerjasama yang baik antar sesama keluarga besar SD Karangrejo 2. Sebab kalau sudah ada keterjalinan keharmonisan kita bekerja, insya Allah itu tidak akan muncul masalah. Jadi andai kata masalah karena kita sudah erat untuk menjalin hubungan tali silaturahim, kita saling memberikan saling memberikan berkomunikasi. Sebab kalau tidak ada terjadi komunikasi antara atasan dan bawahan, yaitu
maka kasus-kasus akan terjadi. Alhamdulillah kami selalu mengutamakan komunikasi yang baik dengan anak buah, sehingga kadangkala antara anak buah dan pimpinan itu tidak terjadi gap. Kadangkala kita bersatu untuk bersama-sama memecahkan, dan dalam hal ini kami selalu memberikan tugas-tugas pada sesuai dengan tupoksinya masing-masing, dan alhamdulillah sudah berjalan dengan baik sehingga tidak ada masalah untuk itu. Untuk pertanyaan terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat jenengan petik dari pengalaman panjenengan mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang saya ambil atau saya dapatkan dengan adanya dilema etika dalam mengambil keputusan ini, ya memang setiap kali ada kasus itu membuat seseorang itu menjadi cerdas. Kalau tidak ada kasus, tidak akan belajar, tidak akan berpikir. Saya pernah dulu, memang saya dari sejak CPNS sampai PNS itu ditempatkan di sini. Kemudian tahun 2013 saya diangkat kepala sekolah di SD Babatan. Di sana kasus banyak. Tapi dengan ada kasus, saya merasa bahwa saya di sana, karena kasus-kasus itu berat sebenarnya, tapi bisa saya tangani dengan mudah, dengan lancar, dengan tadi kerjasama yang baik dengan Dewan Guru, sehingga tidak ada terjadi masalah yang pelik. Ada yang pelik itu terpecahkan dengan baik, tidak meninggalkan etika. Andai kata, terutama pada waktu itu di Babatan, saya ditempatkan di sekolah regrouping, 2 sekolah yang harus menyatu, dan kepala sekolahnya itu perbub karena perbuatan bakti harus kembali ke guru, sehingga itu berada di situ. Padahal dulunya senior saya. Dalam hal ini itu saya ajak musyawarah dulu dengan bapak yang senior itu, karena mereka lebih tua. Setelah itu dengan komite saya hubungi, kemudian saya musyawarahkan dengan Dewan Guru, baru saya membuat undangan seluruh Dewan Guru dan komite, kita satu patukan, sehingga alhamdulillah tidak ada. Itu pengalaman yang adalah banyaknya kasus membuat seorang pimpinan itu menjadi lebih cerdas. Kesimpulannya seperti itu. Karena mau belajar. Kalau tidak mau belajar, apatis gini. Alhamdulillah ini tidak ada kasus ya. Itu. Kadang-kadang tadi saya sampaikan bahwa ya alhamdulillah aman, apalagi merangkap di SD Karangrejo 1 sudah 4 tahun ini. Jadi kalau di sini sudah 11 tahun, kalau di sana 4 tahun. Merangkap di sana dengan berbagai kriteria, dengan berbagai watak dan guru yang berbeda-beda. Di sini seperti ini, di sana seperti itu. Kita harus bisa menyamakan. Akhirnya walaupun dulunya tidak sama, sehingga bisa sama. Dalam hal misalnya saya mempunyai program untuk SD Karangrejo 2 punya moto bersinar, bersih, sehat, bersinar indah, bersinar nyaman, aman, religius. Itu saya terapkan setiap pagi, anak-anak ada pembiasaan, itu Bapak Ibu Guru sudah menyampaikan itu, sampai program-program itu sampaikan ketika pembiasaan. Di sana pun saya juga saya sampaikan, lalu sebelumnya belum ada, bahwa SD Karangrejo 1 bersemi, bersih, sehat, maju, indah. Alhamdulillah tadi dalam lomba mulai dari sana sudah mulai rankingnya naik. Kalau dulu sebelum saya datang ke sana, setiap kali lomba OS dan apapun, Karangrejo 1 itu di bawah terus. Tapi sekarang sudah mulai naik, nanti bisa dilihat ini karena memang keikhlasan dari masing-masing guru, apalagi sekarang muda-muda itunya juga lebih pandai, dan yang terpenting keikhlasan dan kemauan untuk mendidik anak-anak. Sudah saya sampaikan bahwa Bapak Ibu Guru sudah memilih profesi sebagai guru. Saya tidak usah banyak aturan, saya tidak usah banyak menyampaikan hal-hal seperti ini terkait dengan guru, karena kewajiban panjenengan adalah mendidik, membimbing, memberikan ilmu pada anak-anak. Harapan mudah-mudahan anak-anak yang kita didik menjadi anak yang soleh-soleh. Itu saja, maka dari itu mereka sudah laksanakan dengan baik, alhamdulillah. Demikian Bu Nelen yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya yang mohon untuk bisa dimaafkan. Kita saling sharing, saling belajar bersama. Mudah-mudahan Allah memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal-amal yang kita berikan, baik untuk kita saling bersilaturahim, untuk kita dengan anak-anak sampaikan walau satu ayat,
itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Terima kasih Bapak atas waktunya untuk saya bisa mewawancari Bapak dan pengalaman-pengalaman yang telah Bapak berikan kepada saya. Semoga barokah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.